Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahidan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan insyaallah akan dilanjutkan salat tarawih. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, afiah, serta kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat Islam dan ihsan. Sebab tanpa kenikmatan Islam, otomatis kita tidak menghadiri atau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala-galanya bagi kita. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah menuntun kita minadz-zulumati ilan nur, dari jalan kegelapan menuju jalan terang menerang ini. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah di pertengahan Ramadan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang begitu bermanfaat bagi kita. Tadinya saya mau mengangkat tema nuzulul Quran, tetapi sudah dibahas kemarin. Karena itu saya mengambil tema tentang bagaimana kita memanfaatkan momentum Ramadan di sisa-sisa umur kita yang begitu pendek. 3 bulan yang lalu saya dapat pelajaran dari kawan saya, sekarang sudah almarhum beliau. Bulan Rajab beliau berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Terus dia mengharapkan ketemu Ramadan. Akan tetapi sebelum Ramadan 2 minggu lagi, qadarullah Allah panggil, plek, masuk rumah sakit, dan akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa 2 minggu kemudian, hari Jumat juga saya dapat pelajaran di Taman Anyelir 3. Hari Sabtu ya, Bu Neneng almarhum RT 2, jam 12 siang, besoknya itu puasa, tiba-tiba meninggal. Kemarin RT 2 juga meninggal juga, Bu Atika, istrinya Pak Ari. Kemarinnya lagi Blok O, ibunya Pak Ibu Bu Maimunah binti Mukmin. Artinya, kenapa saya angkat itu? Jadi kita sebagai umat Islam yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang ini,
kesempatan Ramadan ini kita jadikan momentum sebagai bagaimana kita meningkatkan kualitas takwa kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala firman-Nya itu kutiba alaikumusiyam, terakhirnya la'allakum tattaqun. Supaya kalian itu bertakwa. Mencapai derajat takwa itu tidak mudah. Perlu latihan-latihan. Perlu, kalau bahasa olahraganya, warming up. Terus ibarat kalau istilah handphone, selama 11 bulan itu handphone dipakai. Selama kita itu selama 11 bulan itu kita dipakai. Dari maksiat, dari aktivitas, dari dunia gemerlap, dari dunia entah berantah gitu. Kesibukan kerja, mungkin Spanyol, apa Spanyol lah, separuh nyolong, mungkin sikut-sikutan dengan kawan, mungkin menzolimi kawan, membohongi kawan, bisnis kita yang tidak jelas gitu. Selama 11 bulan. Nah, inilah momentum Ramadan sebagai cas untuk bagaimana kita bisa penuh kembali dalam rangka mencapai ke nilai takwa tersebut. Artinya kita bagaimana bisa memanfaatkan momentum Ramadan kita sebagai madrasah kehidupan kita. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi nanti efeknya ke setahun kemudian. Apa yang mesti dilaksanakan? Yang pertama adalah kita muhasabah diri. Dalam rangka muhasabah diri itu adalah kita bagaimana kita mencapai derajat-derajat itu. Kita mesti latihan. Latihannya dengan pertama adalah taubatan nasuha. Yang tadinya dunia kita misalkan dunia yang gemerlap, dunia yang tidak jelas, yang orang misalkan orangnya masih ketika ya masih hiburan misalkan, masih ajeb-ajeb gitu, masih apa namanya pengen ke diskotik, tinggalkan itu semua. Ketika adzan misalkan Allahu Akbar, masih balak 6, tinggalkan itu. Artinya kita sekarang bagaimanapun kita harus mencapai ke derajat tersebut. Bapak Ibu yang terhormat, pernahkah ibu atau bapak kehilangan sesuatu yang ibu atau bapak sayangi? Entah uang, entah handphone, entah sesuatu pokoknya yang ibu sayangi atau bapak sayangi, atau ini uang misalkan tinggal 100.000, ini bakalan makan dua hari misalkan, satu-satunya 1 lembar, ternyata hilang. Bagaimana perasaan ibu? Perasaan bapak? Atau sesuatu yang misalkan yang berharga, ibu punya kucing atau punya burung, bapak punya burung misalkan, yang disayang-sayang itu burung ternyata hilang.
Bagaimana perasaan? Atau punya suami atau punya istri hilang, bagaimana perasaan? Gundah gulana, tak tahu arah, ya kan? Bagaimana bisa nangis kita? Bagaimana kalau si barang atau si sesuatu itu kembali lagi? Bagaimana perasaan ibu bapak? Pasti senang. Begitupun Allah. Allah ketika kehilangan hambanya untuk bersujud kepada Allah, Allah pun sedang sangat sedih. Tetapi ketika hambanya taubat, Allah senang. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi ibarat begitu saja. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita sebagai umat memanfaatkan momentum untuk meningkatkan kita, meningkatkan kualitas diri. Pertama ya sekaligus meraih berkah di bulan Ramadan ini, dalam rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, dalam rangka melatih diri sebagai madrasah untuk 1 tahun ke depan. Yang pertama, taubatan nasuha. Yang kedua, Ramadan kali ini coba kita camkan kepada diri kita, ini Ramadan terakhir bagi kita. Nggak tahu saya habis begini nih, habis berdiri di sini, tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu dipanggil di musola, di masjid, innalillahi. Kemungkinan gitu. Mungkin bapak-bapak juga begitu gitu. Jadi jadikan Ramadan kali ini Ramadan terakhir bagi bapak, sehingga kita ini beribadah khusyuk, beribadah, kualitas beribadah itu sampai ke titik muttaqin. Yang kedua itu. Yang ketiga, dari Ramadan kita bagaimana memperbaiki mentalitas kita. Artinya kita sebagai umat beragama ini, yang dimaksud dengan mentalitas kita ini adalah, dulu misalkan kita ya orangnya pemarah, orangnya mudah tersinggung, orangnya ya sedikit emosian, darting atau darah tinggi gitu. Cobalah momentum sekarang ini Ramadan diperkecil tuh, sampai tidak ada, diperkecil. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana kita melatih diri, kecerdasan kita, otak kita, sampai kita bisa meraih muttaqin. Dalam hal ini adalah tauhid kita mantapkan. Momentum Ramadan ini kita jadikan tauhid kita, akidah kita mantapkan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, apapun jangan ingin
dipandang oleh orang. Kata Allah, alladzina yura'una wa yamna'unal ma'un, yaitu orang-orang yang ingin dilihat oleh orang. Sholatnya ingin dilihat, zakatnya ingin dilihat, sedekahnya ingin dilihat, ngebantu orangnya ingin dilihat. Hilangkan itu semua, jadikan momentum kita ini hanya lillah, ingin meraih ridho Allah. Makanya di doa yang kita tiap hari, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mungkin itu saja dari saya, karena memang ini kultum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi saya, terutama sebagai muhasabah, karena memang kata Allah dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mungkin omongan saya tidak sesuai dengan perbuatan saya, Allah akan sangat benci terhadap orang yang itu. Dia mengatakan tapi tidak melaksanakan. Mudah-mudahan itu sebagai pelajaran mau'idhah saya untuk melaksanakan sampai ke titik muttaqin. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah umur yang panjang, diberikan oleh Allah husna ibadatik, apa ibadah-ibadah yang baik, terus terutama akidah kita diperbaiki. Mudah-mudahan hadanallah wa iyyakum ila siratim mustaqim. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.